के साथ की है ना, देखिएगा उतना ही सत्यानाश आपकी जिंदगी के साथ भी होगा। मैकेनिकल इंजीनियर कौन लगाएगा छलांग? अच्छा पर तो सबका अधिकार होता है सर। Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat Quote Film dimanapun berada. Semoga kamu semua selalu diberikan kesehatan dan juga diberikan rezeki yang melimpah. Pada kesempatan kali ini, Quote Film akan mengulas film India dengan judul Super 30 yang dibintangi oleh Hrithik Roshan. Film Super 30 ini mengisahkan seorang Anand yang mempunyai kecerdasan di atas rata-rata, namun sayangnya dirinya dari keluarga yang tidak berada sehingga tidak bisa melanjutkan pendidikannya. Tak hanya sampai di situ, kisah asmaranya pun harus kandas karena sang pujaan hati tak bisa menerima keadaannya. Nah sahabat, tak usah berlama-lama, kita langsung saja ulas alur cerita filmnya. Film dimulai pada tahun 1996 di daerah bernama Patna yang ada di India. Pada saat itu, seorang pria bernama Anand Kumar memenangkan kompetisi kejuaraan matematika yang diadakan di sana. Acara itu dihadiri oleh Menteri Pendidikan dan dalam sambutannya, dia sempat membanggakan Anand Kumar karena sudah menjadi juara. Pidato sang menteri juga menyemangati Anand bahwa orang India harus bisa mendunia karena dunia tidak cuma diisi oleh orang Amerika, Inggris, Jepang, dan Cina. Sang menteri pun berkomitmen untuk membantu siapa saja yang butuh bantuan, baik itu dari segi sosial ataupun ekonomi asalkan tujuannya untuk membangun India. Sepulang dari sana, Anand Kumar langsung menemui pacarnya yang bernama Supriya. Di sana, Anand menceritakan rencana masa depannya untuk kuliah di Oxford atau di Cambridge, hingga mendapatkan gelar dalam matematika. Kecintaannya pada matematika sangatlah tinggi, bahkan surat cinta untuk pacarnya pun dituliskan menggunakan bahasa Binar. Anand sering menghabiskan waktu di perpustakaan kampus yang ada di wilayah lain untuk menyelesaikan persoalan matematika dari jurnal asing. Hingga suatu hari, dia ketahuan dan diusir keluar oleh petugas perpustakaan. Tapi, office boy memberitahu Anand jika ingin mendapatkan akses gratis di kampus itu selama 1 tahun, dia harus membuat satu artikel yang diterbitkan dalam jurnal asing, sehingga nanti Anand akan bisa bebas membaca semua jurnal yang ada di perpustakaan. Tentu saja, tips tersebut sangat membantu sekali dan Anand tidak menyia-nyiakan waktunya. Esok harinya, Anand langsung mengerjakan soal matematika yang belum pernah dipecahkan oleh siapapun. Bersamaan itu dia kerjakan di sekolah tua dan pada siang itu, Anand pun berhasil menyelesaikannya. Setelah itu, dia ke kantor pos untuk mengirimkan artikelnya ke Inggris. Ayah Anand adalah tukang pos, apapun yang dilakukan Anand, dia selalu mendukungnya, termasuk ketika uang Anand tidak cukup untuk mengirimkan surat ke Inggris. Ayahnya pun mengajak teman-temannya untuk berkontribusi supaya artikel anaknya bisa dikirimkan ke Inggris. Ayah Anand memang tukang pos, tapi dari ayahnya lah Anand belajar untuk selalu bermimpi besar walaupun mereka keluarga yang miskin. Singkat cerita, suatu hari, ayah Anand membawa sepedanya dengan terburu-buru sambil memegang sebuah surat di tangannya. Dia pun pulang ke rumah dengan euforia yang meluap-luap. Dia mengabari istrinya dan juga anak-anaknya termasuk Anand bahwa artikel yang ia kirimkan mengesankan profesor yang ada di sana, sehingga Anand ditawari untuk masuk ke Universitas Cambridge tanpa tes. Perasaan Anand sangat senang karena yang awalnya dia cuma mau menerbitkan sebuah artikel supaya dia bisa dapat akses ke perpustakaan, tapi malah mendapatkan tawaran untuk kuliah di Inggris bahkan tanpa tes. Setelah jurnalnya terbit, dia pun dengan bangga memamerkan ke petugas perpustakaan yang pernah mengusirnya, dan Anand berhasil membalaskan dendamnya dengan cara yang positif.
Dia pun tak lupa untuk berterima kasih pada office boy yang ada di perpustakaan itu. Di sisi lain, orang tua Anan terlihat sangat senang dan mereka mempersiapkan segala sesuatunya untuk Anan, bahkan pasportnya. Karena hal itu juga, Anan jadi percaya diri bertemu dengan orang tua Supriya untuk berkenalan. Walaupun masih saja ada sedikit keraguan dari diri si bapak karena Anan cuma anak tukang pos, tapi di sisi lain, orang tua Supriya juga mengakui kehebatan Anan yang akan kuliah di Inggris. Beberapa hari kemudian, sebelum berangkat ke Inggris finansial Anan masih kurang dan rencananya setengahnya lagi dia mau meminta bantuan dari Menteri Pendidikan karena teringat dengan pidato manis sang menteri ketika di panggung kompetisi. Singkat cerita, Anan dan ayahnya pun menghadap menteri, tapi nyatanya sang Menteri Pendidikan tidak mendengarkan apapun cerita Anan. Bahkan dengan mudah, dia melupakan pidatonya beberapa minggu yang lalu. Anan dan ayahnya pun pulang dengan kecewa. Di sana, sang ayah menenangkan anaknya untuk jangan khawatir karena dia akan berusaha lagi untuk mencari dana agar Anan bisa mewujudkan mimpinya. Sang ayah pun kesana kemari mencoba mencari uang tambahan, bahkan dia mencoba menjual segala perhiasan yang ia punya. Meminjam ke bank walaupun ditolak, bahkan menagih hutang kepada temannya. Namun semuanya tidak menghasilkan solusi. Pada suatu malam, semua anggota keluarganya merasakan kekecewaan yang sama karena kemungkinan batalnya Anan berangkat ke Cambridge dan malangnya, di malam yang bersamaan sang ayah jatuh pingsan. Anan dan Pranav langsung membawa ayahnya ke rumah sakit dengan sebuah sepeda dan diguyur hujan deras. Namun di tengah perjalanan takdir berkata lain. Rantai sepeda pun putus di tengah jalan sehingga sang ayah tak sempat mendapatkan pertolongan. साइकिल लेकर आओ, हम लेके आ रहे हैं भैया, तुम फटाफट से सब दवाई के सामान पैसा नहीं लिया, बड़ा बड़ा है हमारे पास, और चिंता मत कीजिए, हो जाएगा। हॉस्पिटल जल्दी कीजिए। Cobaan yang berat itu pun dia ceritakan pada Supriya. Di sana Anan merelakan Supriya untuk menikah dengan pria lain karena dia menilai dirinya sudah tidak punya masa depan. Untuk menghidupi keluarganya, Anan mesti harus menjual kue dengan menggunakan sepeda peninggalan ayahnya. Seakan melupakan mimpinya, makanan itu pun dia bungkus menggunakan lembar demi lembar dari buku matematikanya karena saat ini yang penting ekonomi keluarganya harus tetap berjalan. Suatu siang, Anan hampir menabrak sebuah mobil dan terjatuh. Mobil itu dinaiki oleh orang kaya yang ternyata kenal dengan Anan Kumar. Di sana orang itu mengatakan, mungkin Anan tak mengenal dirinya, tapi dia mengenal sosok Anan yang pintar dan bertalenta. Orang itu pun bertanya-tanya, kenapa bisa seorang Anan Kumar kerjaannya berjualan kue? Pria yang bernama Lalan ini menyuruh sopirnya untuk membawa sepeda Anan dan mengajak Anan untuk naik mobil menuju rumahnya yang cukup mewah. Di sana, Anan pun ditawari pekerjaan sebagai guru. Jadi, di India ada satu kampus bernama Indian Institute of Technology dan kampus paling favorit. Setiap satu dari 100.000 pelamar akan diterima dalam ujian masuk dan menurut Lalan, orang-orang kaya bersedia membayar berapapun supaya anak-anak mereka kuliah di sana. Karena itulah, bisnis kursus belajar untuk lulus di kampus itu sangat menjanjikan. Hal itulah yang ditawari oleh Lalan kepada Anan, kemudian tanpa berpikir panjang, Anan pun setuju untuk bergabung di Excellent, sebuah pusat belajar milik Lalan. Singkat cerita, Anan pun menjadi tenaga pengajar di sana. Bahkan, karena Anan, mereka berhasil mendapatkan banyak sekali murid dan berhasil menaikkan tarif menjadi 2 kali lipat. Keadaan ekonomi Anan pun berubah. Dia bisa membeli kendaraan sendiri, percaya diri, berhubungan dengan Supriya dan juga mempekerjakan pembantu rumah tangga agar ibunya bisa beristirahat.
Karena memiliki penghasilan banyak, Anan pun bertransformasi dari sosok yang rendah hati menjadi sosok yang cukup lupa diri, apalagi ketika dia menjadi bintang di pusat belajar tersebut. Anan jadi lupa siapa diri dia sebenarnya. Hingga suatu ketika setelah selesai berpesta, Anan bertemu dengan seorang anak tukang becak yang sedang mengerjakan soal matematika. Anak ini putus sekolah, tapi minat belajarnya masih tinggi dan itu menarik perhatian Anan. Karena cukup mabuk, Anan pun pulang menggunakan becak si bapak anak tadi. Di perjalanan, bapak ini pun menceritakan kalau anaknya itu bandel karena kerjaannya cuma belajar bukannya bantu orang tua. Anan pun heran mendengar pernyataan itu. Si bapak kemudian melanjutkan, "Cuman orang kaya yang berhak menempuh pendidikan. Orang miskin seperti mereka tak akan ada gunanya. Karena agar anak-anak dari politisi dan para pejabat yang kayalah yang akan menjabat dan memimpin negeri ini nantinya. Sedangkan orang miskin seperti mereka tak akan pernah mendapatkan tempat." Mendengarkan penjelasan bapak tukang becak tadi, Anan pun seakan mengembalikan prinsip Anan. Dia teringat dengan pesan ayahnya bahwa tak cuma orang kaya saja yang akan mewarisi tahta. Dia juga teringat betapa susahnya dia belajar di perpustakaan ketika dia miskin dan betapa letihnya sang ayah mencari uang untuk dia berangkat ke Inggris hingga ayahnya meninggal. सुविधा कोई नहीं, शिक्षा पर तो सबका अधिकार होता है सर। पढ़ाई छूट गया हमारा। ऐसी कोई सुविधा नहीं। Hal itu membuat Anan memantapkan hatinya. Dia mencetak brosur untuk mengundang siapapun, anak-anak kurang mampu untuk diajari di sebuah sekolah untuk dia mentori supaya bisa masuk ke kampus IIT. Anan bahkan sampai menjual jam tangan mahal, kendaraan dan perhiasannya untuk modal membuka sekolah. Karena hal ini, Supriya pun memutuskan hubungan dengan Anan karena Anan lebih memilih mengajari anak-anak miskin untuk belajar. Bahkan karena kecewa berat, Supriya berkata kalau kehidupan Anan akan hancur dan dia akan tenggelam sendirian. Akan tetapi semua perkataan Supriya tidak menggoyahkan niat mulia Anan mengajari warga miskin. Di sisi lain, terlihat anak-anak miskin membaca selebaran tentang sekolah gratis dan mereka tak menyia-nyiakan kesempatan itu. Dengan penuh semangat dan motivasi, bahkan tak menghiraukan seberapa jauh jarak yang harus mereka tempuh. Mereka kemudian berangkat menuju lokasi sekolah gratis tersebut. Sementara itu tak disangka, banyak anak-anak kurang mampu yang berminat sampai-sampai Anan harus menyeleksi mereka untuk mendapatkan 30 anak yang terpilih yang akan diajari, diberi makan, dan tempat tinggal. Singkat cerita, setelah terseleksi, Anan pun berkenalan dengan para murid terpilih. Karena Anan ingin tahu mereka tinggal di mana, apa pekerjaan mereka sebelum ini, dan bagaimana mereka bisa datang. Anan juga bertanya apa yang akan mereka lakukan ketika mereka berhasil masuk ke kampus IIT. Sementara itu, berita tentang Anan yang membuka kelas gratis pun sampai juga di telinga Lalan. Bahkan, anak muridnya meminta pengembalian uang kalau bukan Anan Kumar yang mengajari mereka. Hal itu tentu saja membuat Lalan mendatangi sekolah Anan. Maksud kedatangannya tentu saja ingin mengajak Anan kembali mengajar di sana. Tapi Anan menolak untuk kembali dengan alasan 30 anak ini membutuhkannya. Lalan pun kemudian menawari kenaikan gaji 2 kali lipat dan berjanji akan mencarikan guru lain untuk anak-anak miskin ini, tapi tetap saja Anan menolak. Hal ini membuat Lalan kesal dan berjanji akan menghancurkan Anan. Bahkan dia mematahkan semangat murid-murid Anan dengan mengatakan, jika ini berhasil, palingan cuma 1 atau 2 orang yang akan masuk IIT, sisanya akan kembali ke parit untuk bekerja lagi, dan kau cuma menyeret mereka untuk gagal bersamamu. Pada malam hari, ucapan Lalan membuat Anan kepikiran. Semenjak kedatangan Lalan, mereka semua kelihatan takut dan serasa tak ada harapan. Anan pun menyemangati mereka dengan mengatakan bahwa tak ada yang perlu ditakuti. Lapar, hidup susah, dan hampir mati. Semuanya sudah kalian rasakan. Bahkan kalian juga sudah mati ketika kalian dilahirkan di rumah kalian dengan garis kemiskinan. Kita buktikan kalau kita juga berhak sukses dan kalian-kalian ini akan mencapai mimpi kalian masing-masing.
Mendengarkan motivasi Anan, anak-anak ini pun bersemangat kembali. 2 bulan berlalu, terlihat Lalan mendapatkan ancaman dari para orang tua murid karena ternyata selama 2 bulan ini mereka dijanjikan Anan akan kembali mengajar, padahal faktanya tidak begitu. Lalan pun diancam jika Anan tak mengajar lagi di sana, maka mereka akan mencabut semua pembiayaan Lalan. Mendengar hal itu, Lalan pun menyuruh seseorang polisi untuk mengancam Anan. Dan polisi itu kemudian meminta Anan untuk menutup kelasnya karena dinilai sudah merusak pasar, bahkan dia meminta bayaran kepada Anan. Tentu saja Anan menolak dan berkata, "Aku tak akan membayar karena aku tak punya uang dan aku juga tak akan menutup kelas, silakan lakukan saja semaumu." Cara mengajar Anan memang tak biasa dan selalu membuat segala sesuatu di sekitar mereka menjadi soal yang harus dipecahkan. Tentu saja, itu berkaitan dengan keilmuan. Misalnya, Anan menyuruh mereka menghitung kecepatan bola, laju kereta api, menghitung persamaan dengan analogi kehidupan sekitar mereka, dan sejenisnya. Anan lebih suka menghidupkan imajinasi anak-anak muridnya dengan tujuan meningkatkan kreativitas cara berpikir mereka. Sehingga mereka tak terpaku dengan buku, melainkan memahami metodenya. Ketika Lalan dan para polisi berlaku zalim dan mengacaukan dan memutuskan aliran listrik, Anan malah menyuruh mereka mencari solusi untuk membuat listrik sendiri. Esok harinya, dengan keterbatasan yang mereka miliki, mereka bahkan bisa mencari solusi sendiri dengan tak terlalu bergantung pada sosok Anan. Karena buku yang mereka punya terbatas, mereka pun mencari bagaimana hanya dengan satu buku, mereka bisa semua belajar bersama. Tak disangka, bukannya membantu Anan mencari uang tambahan untuk membeli buku, mereka malah menciptakan proyektor sendiri, sehingga satu buku tadi bisa ditayangkan untuk dilihat bersama-sama. Anan memang berperang layaknya singa melawan lalat, tapi sayangnya dia tak bisa menang dengan kelaparan. Untuk meminjam di bank, mereka pun tak bisa karena sekolah itu tidak menghasilkan profit dan juga tidak ada jaminan apa-apa. Karena hal itulah, dengan sangat terpaksa, Anan pergi menemui Lalan. Di sana, dia mendapatkan sumbangan uang untuk makan anak-anak muridnya, bahkan Lalan mengajak Anan untuk berkompetisi. Jika anak murid Anan bisa mengalahkan murid terbaik di tempat kursus Lalan, maka Lalan akan memberikan uang makan gratis selama 3 bulan untuk anak dan muridnya. Tapi jika kalah, Anan harus menutup sekolah gratisnya dan kembali mengajar di tempat kursus itu. Karena tak punya pilihan, dia pun setuju dan mereka membuat perjanjian di hadapan saksi, yaitu seorang mentor yang ada di lembaga kursus milik Lalan. Keesokan harinya, Anan dan anak-anak Super 30 kembali datang ke tempat belajar milik Lalan. Di sana mereka pun mengerjakan ujian tersebut bersama-sama. Kemudian, keesokan harinya mereka harus datang lagi untuk mendengarkan pengumuman hasil tes. Terlihat, di sana Lalan mengundang banyak wartawan untuk meliput pengumuman. Kemudian datanglah mentor yang mengawasi ujian kemarin dan tak disangka, mentor tersebut ternyata pacar baru Supriya. Tentu saja, hal itu membuat Anan kaget melihat kehadiran Supriya di sana. Beberapa saat kemudian, Pranav, adik Anan, mengabarkan kalau salah satu murid mereka yang bernama Fuga tak bisa ditemukan dan uang terakhir mereka pun hilang. Singkat cerita, mentor itu pun mengumumkan bahwa sekolah Anan hanya mendapatkan persentase 49% dari keseluruhan soal. Sedangkan, tempat les Lalan mendapatkan 52%. Lalan pun menang dalam pertarungan itu, kemudian dia memanggil Anan ke atas panggung untuk mengumumkan sekolahnya yang akan ditutup. Berat hati Anan untuk menutup sekolahnya, semua anak muridnya pun menunjukkan wajah yang sedih. Ketika Anan akan berbicara, dari belakang salah satu wartawan berteriak dan bertanya, apakah Anan harus menutup sekolahnya? Apa ada perjanjian seperti itu? Kalau tak ada, Anan tak perlu melakukannya, ujar si wartawan. Lalan pun kemudian menyuruh mentor yang menjadi saksi kemarin untuk menunjukkan surat perjanjian dan untungnya surat tersebut tak ada di tasnya. Ternyata Supriyalah yang membantu Anan dan mencuri kertas perjanjian tersebut. Supriya sebelumnya juga sudah melaporkannya ke wartawan yang tadi agar Anan tak perlu menutup sekolahnya.
Melihat kejadian itu, Anan langsung berkata bahwa dia tak akan menutup sekolahnya lalu pergi bersama murid-muridnya. कौवा एक मिनट देख रहे जब एग्रीमेंट है या नहीं है तो फिर काहे दबाव डाल रहे हैं साइन किए थे कि नहीं बता दीजिए। नहीं कहाँ गया, इसी में रखा था हमने। नहीं किया था साइन, सेंटर चालू रहेगा। अरे क्या कसम खाए आप भाई का, भाई रहेगा नहीं बता दे रहे हैं आपको। Sepulangnya dari sana, Anan pun melakukan evaluasi kenapa mereka semua kesulitan dalam menjawab soal. Mereka pun berkata bahwa sebenarnya mereka bisa menjawab sebagian besar soal itu, tapi ketika mereka duduk di sana, mereka merasa minder. Otak mereka terasa berhenti bekerja karena gugup. Di hari ujian kemarin, mereka harus satu ruangan dengan anak-anak berpakaian mahal, dengan penampilan yang rapi dan bersih, sedangkan pakaian mereka jelek, rambut pun berminyak. Mereka juga minder karena duduk dengan anak-anak yang mungkin rumahnya akan mereka bersihkan atau sepatunya yang mereka semir. Mungkin hal itulah yang membuat Fuga kabur, kata salah satu murid bernama Vinod. Apalagi, mereka tak bisa berbicara bahasa Inggris. Untuk mengatasi itu, Anan pun meniadakan belajar mengajar besok karena besok adalah hari Holi. Anan menyuruh mereka untuk membuat pertunjukan teater selama 20 menit di luar tempat les lalat dan harus dengan bahasa Inggris. Bahkan, Anan mengancam kalau ada yang menggunakan bahasa India, silakan kembali ke tempat asal kalian masing-masing. Pranav, adik Anan bingung dengan keputusan kakaknya itu. Kenapa dia tega menelanjangi murid-muridnya sendiri di depan umum? Anan pun menjawab jika itu semua dilakukan supaya mereka mau belajar. Esokan harinya, mereka pun melakukan aksi mereka di depan umum. Walaupun terbata-bata, mereka melakukan apa yang Anan suruh dengan berakting menggunakan dialog bahasa Inggris. Awalnya mereka dibully, tapi dengan melakukan itu bersama-sama, mereka berhasil membalikan keadaan dengan nyanyian. Sindiran yang membuat anak-anak kaya itu mengerti dan bahkan ikut menari bersama. Pada akhirnya, pada hari itu, Anan berhasil mengajarkan walaupun kasta mereka berbeda, mereka berhak mendapatkan hak yang sama. Aksi Anan dan muridnya itu pun sampai diliput koran, dan hal tersebut membuat Menteri Pendidikan yang menginvestasikan uangnya di bisnis kursus bersama Lalan menjadi panik. Di sana Menteri menyuruh Lalan untuk menyingkirkan Anan bagaimanapun caranya dan memastikan anak murid Anan tak ada yang ikut ujian tes masuk ke kampus. Pada malam hari, Anan didatangi oleh seorang wartawan. Di sana dia membawa salah satu seorang pembunuh bayaran yang mengabarkan bahwa ada hadiah uang untuk siapa saja yang mau membunuh Anan. Pembunuh itu mau melakukannya karena merasa berhutang budi dengan ayahnya Anan, karena semenjak dia di penjara, ayah Anan selalu mengabari ke ibunya kalau dia bekerja di luar kota sehingga ibunya merasa tenang. Pranav pun sampai meminta bantuan polisi, tapi polisi menolak untuk membantu, bahkan berkata kalau takdir menghendaki Anan meninggal. Sepulangnya dari kantor polisi, Pranav sempat berpikir untuk mencari senjata demi melindungi kakaknya. Sementara itu, ketika dalam perjalanan membawakan makanan untuk anak muridnya, Anan diserang orang tak dikenal. Di sana Anan mendapatkan luka tembak di perutnya. Ketika akan ditembak di kepala, untungnya pistol yang dibawa orang tersebut macet sehingga mereka berencana untuk meletakkan Anan di rel kereta api. Di sana, Anan melakukan sedikit perlawanan dan Pranav datang tepat pada waktunya dengan membawa senjata yang diambilnya di karnaval. अरे साला ये तो फंस गया, चल ही नहीं रहा, कहाँ से लेके आए थे? एक काम करें, पत्थर से हमारा Di sisi lain, Fuga, salah satu murid Anan yang kabur, ternyata kembali bekerja sebagai satpam. Kebetulan, di tempatnya Lalan dan para pembunuh bayaran tengah berkumpul membahas rencana penyerangan lagi karena sebelumnya Anan gagal untuk dihabisi.
Mereka berencana untuk datang beramai-ramai supaya seakan-akan itu adalah penyerangan oleh kelompok radikal dan targetnya bukan hanya Anand tapi semua anak muridnya. Mendengar itu, Fuga pun berlari ke rumah sakit tempat Anand dirawat dan mengabari hal tersebut. Di sana, Fuga juga meminta maaf karena sudah pesimis untuk bersaing dengan anak orang kaya. Kemudian, murid-muridnya bersama Pranav mengamankan rumah sakit. Mereka juga melawan para tentara bayaran menggunakan ilmu yang sudah mereka pelajari. Bahkan mereka berhasil menjebak mereka semua dalam ruangan sehingga Anand bisa ditangani dengan lancar dan aman. समझ नहीं रहे हो उल्लू बना रहे हैं साले डिग्री तो बीच का ऑब्जेक्ट जो है वो डिसअपियर हो सकता है. Setelah kejadian penyerangan itu, besok paginya mereka tidur di tempat pemeriksaan ujian masuk kampus IIT. Di pagi itu, mereka semua siap melaksanakan ujian masuk walaupun sudah kelelahan meladeni pembunuh bayaran tadi malam. Beberapa hari pun berlalu. Tibalah pengumuman tes. Sembari menunggu, Anand mengajak mereka untuk mengingat orang tua mereka di rumah. Bagaimana perjuangan orang tua mereka, walaupun miskin tapi tetap berusaha menghidupi mereka, dan bagaimana mereka semua sudah berjuang untuk bisa datang ke sekolah itu untuk belajar agar mengubah nasib ekonomi keluarganya dengan pendidikan. Beberapa saat kemudian, hasil tes pun ditempel. Tentunya Anand berdebar-debar karena khawatir kepada anak-anak muridnya. Berapa banyak dari mereka yang akan masuk kampus dan berapa banyak dari mereka yang akan kembali ke tanah dan tempat kotor untuk bekerja. Di tengah kegelisahannya, Pranav pun mengabari kalau Anand sudah berhasil. Dari 30 muridnya, semuanya berhasil masuk ke kampus IIT. Anand Kumar bukan hanya menciptakan 30 anak jenius dalam satu waktu, tapi dia sudah mengubah hidup ribuan orang sekaligus. Karena ketika seorang anak belajar, maka seluruh keluarga mereka akan mendapatkan kesempatan. Dan setiap generasi yang akan mengikuti bisa mendapatkan kesempatan lebih baik lagi. Inilah langkah konkret mengentaskan kemiskinan dengan pendidikan. Super 30 dipuji dengan sebagai sekolah terbaik di Asia di tahun 2010 oleh majalah Time. Dan dipuji sebagai 4 sekolah paling inovatif di dunia, bahkan utusan Presiden Obama waktu itu memuji Super 30 sebagai sekolah terbaik di India. Anand Kumar sampai saat ini masih mengajar di gedung tempat ia memulai mengajari anak-anak miskin untuk mendapatkan pendidikan. Ia juga menolak bantuan pemerintah karena lebih suka dengan gayanya sendiri.